Terima kasih Anda masih bersama kami. COVID-19 memukul keras industri hiburan tanah air dan juga dunia. Kiblat hiburan dunia, Hollywood, Bollywood, dan Korea Selatan terdampak langsung dan merugi hingga triliunan rupiah. Bagaimana sekarang industri hiburan menghadapi pandemi? Kita lihat yang pertama. Patronnya ya, kita lihat dulu dari Amerika Serikat. Walt Disney Pictures dan juga Walt Disney secara keseluruhan. Disney secara keseluruhan yang menguasai sebagian besar pasar hiburan di Amerika Serikat. Mencatat kerugian 20 triliun, gak main-main, 20 triliun kerugiannya. Ini termasuk penutupan seluruh Disney World dan juga penundaan rilis film ya. Dan mereka merumahkan sekitar 120 ribu karyawan. Sekalipun sekarang berangsur pulih karena beberapa Disney World di beberapa wilayah Hong Kong misalnya sudah mulai buka, tapi tetap saja tidak instan dan masih ada proses. Lalu kita lihat dari dunia musik di Amerika Serikat. Ya, kita lihat dari dunia musik di Amerika Serikat, pembatalan Coachella. Oke, Coachella itu semestinya April, kemudian sempat dimundurin jadi Oktober, tapi akhirnya sudah dibatalkan karena sekarang masih tidak mungkin untuk dilakukan, apalagi Amerika Serikat angka COVID-19-nya terus bertambah. Lalu aja juga konser musisi lain seperti BTS World Tour semestinya melakukan konser di beberapa negara bagian di Amerika Serikat, batal. Kemudian ada Pearl Jam, Green Day, dan juga Avril Lavigne. Diprediksi kerugiannya mencapai 779 triliun, banyak sekali ya. Bagaimana dengan India? Kita lihat India, patronnya Bollywood, kita lihat syutingnya berhenti total. Apalagi India melakukan lockdown di seluruh India tanggal 24 Maret ya. 21 hari lockdown. Oke, 21 hari lockdown. Akibatnya ada 83 film tunda rilis, bahkan ada yang masih belum beres syuting. Dan kasus COVID-19 di India juga masih terus bertambah. Kerugian yang mencapai 2,8 triliun rupiah. Berikutnya kita lihat bagaimana di Korea Selatan, masih di Asia. Kalau misalnya kita tahu penggemar drakor ini sebenarnya cukup happy selama pandemi ya. Kita bisa nonton, ngabisin serial drakor secara streaming. Tapi ternyata dunia filmnya, film Korea sangat-sangat terdampak. Kita lihat Januari ada 17 juta tiket bioskop laku, kemudian itu sebelum pandemi. Mulai masuk pandemi Maret langsung drop turun jadi 970 ribu. Bayangin, dari 17 juta turun banget jadi 970 ribu ya. Tapi sekarang bulan Mei kemudian naik lagi menjadi 1,5 juta tiket bioskop. Oke, bagaimana dengan musik? Dunia musik Korea Selatan, kita lihat BTS, kita tahu boyband di Korea Selatan, boyband terbesar, membatalkan konser dunia padahal sudah mengeluarkan album ya, BTS. Nah kemudian Blackpink In Your Area, oke, awalnya mau comeback Maret, April dimundurin, pertama mau comeback Maret, kemudian dimundurin April, lalu mundur lagi rilis albumnya, dan akhirnya baru mengeluarkan single baru-baru ini, How You Like That ya. Albumnya kemudian menyusul belakangan, diprediksi akan sekitar akhir Juli. Oke, sekarang pertanyaannya bagaimana mereka bisa bertahan? Karena mau nggak mau kalau misalnya dilihat sekarang pandeminya masih terjadi, belum ada yang tahu ini kapan berhenti. Jawabannya adalah ini dia, digital. Udah nggak ada pilihan lain, ini yang udah paling masuk akal pilihannya. Dan kemudian mau tidak mau diambil oleh banyak rumah produksi di Amerika Serikat. Kita lihat bagaimana cara rumah produksi di Amerika Serikat bertahan. Dari Universal, akhirnya setelah ditunda-tunda beberapa saat karena menunggu kapan pandemi beres, ternyata nggak beres-beres. 10 April mereka merilis Trolls World Tour ya. Dirilis 10 April digital, kemudian merajai platform video on demand. Amazon, Comcast, Apple, Fandango Now. Bayar 300 ribu nih, bayar 300 ribu nonton Trolls World Tour. Kemudian nonton bareng di rumah langsung cuan 100 juta dolar dalam 3 minggu. Bayangin, 1,4 triliun dalam 3 minggu. Tetap bisa cari duit dengan cara yang tidak biasa. Walt Disney Pictures juga begitu. 15 Mei merilis Scoop, kemudian merajai video on demand di iTunes dan Amazon, dan juga langsung meraih keuntungan yang cukup banyak. Sama, bayar juga. Kalau ini sekitar 350 ribu. Oke, 350 ribu ditonton rame-rame dan semua bisa dilakukan di rumah. Itu cara Amerika Serikat bertahan. Bagaimana dengan cara Korea Selatan bertahan? Ya, Korea Selatan bioskopnya sekarang sudah mulai bangkit. Kita lihat tadi di awal bulan Mei penjualan tiket sudah 1,5 juta. Itu adalah angka yang bagus sekali di masa pandemi ini.
Dan sekarang mereka juga mengeluarkan Antek Cinema. Antek Cinema ini pokoknya nggak boleh sentuhan. Jadi bioskopnya, makanan, minuman semuanya di vending machine. Kemudian dikirim, dikemas dalam sebuah kotak yang kita pun ngambilnya nggak perlu bersentuhan sama yang lain. Jadi kita udah langsung ambil makanan kita. Kemudian ada robot keliling untuk beli tiket. Jadi udah nggak ada urusan, nggak ketemu orang lagi karena kita tahu COVID-19 ini menularnya dari manusia. Dan juga dari barang-barang yang kemungkinan disentuh. Jadi itu ya, Antek Cinema sekarang sudah ada di Korea Selatan dan juga drive-in theater. Jadi drive-in theater. Jadi layar lebar, nonton film dari mobil masing-masing. Dan jangan lupa ada juga insentif dari pemerintah, insentif tiket ya. Oke, insentif tiket bioskop. Jadi tiketnya didiskon oleh pemerintah mereka. Oke, menarik. Bagaimana dengan dunia musik? Dunia musik ini dia. Big Hit Entertainment, BTS, sekarang semuanya beralih ke live streaming concert. Karena mereka tahu konser ngumpulin banyak orang itu sudah tidak mungkin sampai vaksinnya ketemu dan seluruh orang di dunia divaksin ya. Itu kenyataannya sekarang selama pandemi ini belum berakhir. Dan pilihannya adalah streaming. Oke, streaming online, live streaming. Oke. Ini pilihan yang kemudian diambil oleh, sudah dilakukan terobosannya oleh justru dari Korea Selatan. Big Hit BTS kemudian melakukan Bang Bang Con beberapa waktu lalu, konser streaming berbayar terbesar di dunia. Bayangin. Jadi orang-orang mau bayar loh untuk nonton konser streaming, ditonton dari sekitar 130 negara. Viewersnya yang nonton ada 756.000 dan cuannya berapa? 294 miliar. Tuh bayangin. Benar-benar cuma di satu titik, direkam, kemudian streaming, dan kita semua nonton, bisa nonton dari rumah ya, nonton konser. Accessible. Kemudian diikuti juga dilakukan oleh SM Entertainment, Super M. Super M juga melakukan hal yang sama dengan viewersnya 75.000 dan keuntungannya diraih 31 miliar. Artinya apa? Pandemi ini orang mau bayar untuk hiburan. Apalagi kalau semuanya bisa dilakukan sambil leyeh-leyeh di rumah sendiri. Ya, ini salah satu cara mungkin bisa diikuti oleh teman-teman musisi di Indonesia. Kita lihat saja.